A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Masih puasa para jamaah sekalian. Dari hari pertama sampai hari ketiga nih udah ada yang batal. Udah ada kali batal lah. Maghrib batal ya. Baik. Beruntung kita semuanya yang hari ini hadir sholat subuh berjamaah khususnya, karena ketika kita sholat subuh baca terjemahan. berjamaah di masjid itu minimal kita terhindar atau minimal kita memiliki dua keutamaan. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita sholat subuh pakai ini itu minimal kita dapat dua keutamaan. Banyak keutamaan sholat subuh, tapi mau saya jelaskan di sini dua keutamaan. Yang pertama, kita terhindar dari sifat munafik. Kalau kita sholat subuh berjamaah, itu secara otomatis kita terhindar dari sifat munafik. Mungkin yang kita tahu munafik itu tiga. Apabila dia berbicara dia berbohong, berjanji dia ingkar, kemudian apabila dia diamanahi dia khianat. Itu aja. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tapi sebenarnya ada yang lebih utama lagi. Ketika orang sholat subuh itu dijauhkan dari sifat munafik. Kata baginda Rasul gini, inna afqalas sholati 'alal munafiqin sholatus subhi wa sholatul isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat untuk orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Apa bedanya munafik dengan kafir? Kalau kafir itu nggak login, nggak masuk Islam. Tapi munafik ada di dalam Islam. Itu bahayanya. Makanya kenapa ketika perang Uhud itu ada yang kalah. Perang Badar hampir juga kalah. Kenapa? Karena di sini ada orang munafik. Nah, para jamaah sekalian, ketika kita sholat subuh, kata baginda Rasulullah, itu terhindar dari sifat munafik. Makanya kenapa udara subuh ini segar, ya kan? Karena nggak ada nafas-nafas orang munafik. Yang bangun yang sholat. Itu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang munafik. Karena apa? Karena nggak sholat subuh. Sama sholat isya. Subuh itu kan cuma 2 rakaat, isya 4 rakaat. Ini biasanya sholat yang malas ya. Isya udah tanggung, udah capek. Nah, maka para jamaah sekalian itu minimal dapat tadi kita terhindar dari sifat munafik. Yang kedua, kita dapat cahaya di hari kiamat nanti. Di gelap-gelap kita jalan, tapi nanti di hari kiamat Allah berikan balasan cahaya. Gitu. Jadi ketika kita jalan ke masjid dalam kegelapan, nah ketika itu juga Allah sudah menyiapkan cahaya kita di hari kiamat. Nah, ini sebagai pembuka, mudah-mudahan kita semuanya terus semangat dalam beramal soleh, khususnya amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Kita lanjutkan lagi ya. Kemarin ciri-ciri orang bertakwa. Apa yang pertama yang kita bahas kemarin? Masih lupa apa masih ingat? Kalau yang ayat sebelumnya kan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu sendiri. Itu goals yang pertama. Ada goals yang kedua, itu ada 6 isinya. Nah, goals yang kedua isinya dan yang pertama apa? MBG itu makan bersama Gibran. Kalau MB ini mudah berbagi. Buka Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat ke-133. 3133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Baca artinya aja. 133. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kemarin saya sudah jelaskan. Ampunan sama dengan surga. Sekarang di sini siapa yang nggak punya dosa? Kayaknya semuanya sepakat punya dosa semua. Apalagi mohon maaf yang umurnya lebih tua
insya Allah dosanya juga lebih banyak kan. Nah, sama, kita juga sama. Siapa tahu yang muda juga lebih banyak dosanya gitu. Karena yang sudah sepuh nih dia lebih banyak lagi ibadahnya. Nah, ampunan sama surga. Tadi kan disediakan untuk orang bertakwa. Nah, sekarang baca setelahnya, Ustaz. Artinya aja. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan. Nah, itu dulu satu-satu. Jadi orang bertakwa yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu ciri-ciri bertakwa. Maka kalau goals pertama tadi kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, itu sudah satu. Kemarin kita bahas Quran itu seperti apa, kita harus baca Quran. Nah yang kedua nih, goals kedua ada 6 isinya, ciri-ciri bertakwa. Jadi kalau nanti kita pulang atau setelah menyelesaikan Ramadan ini, satu di antaranya ciri-cirinya itu kita mudah berbagi. Maka di bulan Ramadan ini kita harus gampang-gampang berbagi. Di situ nggak disebutkan ketika lapang saja enggak, tapi apa? Sempit dan lapang. Alladzina yunfiquna fis-sarra, fis-sarra itu ketika bahagia. Wad-dharra dan ketika sempit. Orang datang ke masjid biasanya ketika apa? Susah. Kalau kita ke masjid ini habis ngelakuin apa, ini punya hutang berapa, ini punya gitu kan? Orang ke masjid tuh. Tapi ketika udah selesai masalahnya, udah ada di Quran seperti itu. Ini kita nggak bahas itu. Jadi ketika kita punya masalah datang ke Allah. Tapi setelah selesai masalah, kira-kira nih, kalau kita punya uang, misalkan dapat gaji. Kira-kira saya nih jujur lebih khawatir ketika saya punya uang daripada nggak punya uang. Ketika punya uang banyak, biasanya kita, nanti waktu itu ada yang datang ke saya. Ustaz, kalau ruko saya kejual 5M, doain Ustaz, saya akan infak. Setelah itulah datang pertama dan terakhir. Ruko yang kejual nggak pernah datang lagi, boro-boro dia infak. Itu ketika lapang. Jadi jangan beralasan kalau kita berinfak, berapapun itu, Allah tuh nggak ngasih tahu. Infak tuh minimal segini nggak ada, kecuali zakat. Nah ini nanti kita bahas. Bedakan antara infak, zakat dan wakaf. Ada sedekah. Sedekah itu kalau kata baginda Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan apapun itu sedekah. Mau kita menghilangkan duri atau paku-paku di samping jalan, itu udah sedekah. Saya senyum pagi-pagi ini, itu sedekah. Tapi kalau saya senyum sama istri orang itu nggak sedekah. Itu bahaya tuh. Nah, kalau bapak-bapak juga jangan sembarangan senyum. Apalagi kalau senyum sama istri orang, apalagi kalau sama janda. Gitu ya. Bagus lah. Berarti bagus ya. Senyum boleh tapi dijaga senyumnya. Gitu. Mau senyum. Jadi kalau sedekah itu mau berupa materi sama non materi. Itu harus paham. Ustadz, saya mau misalkan nih, Ustadz, saya mau infak senyum. Boleh nggak? Enggak. Sedekah senyum. Sedekah jasa kita. Gini. Ya kan? Kayak saya nih, ini saya sedekah ilmu. Saya sedekah ilmu sekarang. Maka saya nggak mau digaji, nggak mau dikasih. Saya mau sedekah ilmu. Gitu. Ya. Ditarif nggak kan? Pak Haji Sakawi saya satu pertemuan misalnya, nggak ada saya nggak mau. Ini sedekah saya, sedekah ilmu. Gitu. Nah, tadi sedekah mau materi sama non materi. Nah, kalau udah masuk ke infak, anfaqul yunfiqu, ini panjang ya pembahasan ini satu. Anfaqul yunfiqu itu artinya di dalam bahasa Arab membelanjakan harta di jalan Allah. Harta, materi, harus ada materinya. Makanya di Muzalan ada namanya GIB, Gerakan Infak Beras. Beras itu kan materi. Gerakan Infak Gandum yang di Palestina, itu program kita ada. Apa infak sayur, materi. Ustaz saya mau infak senyum, nggak ada. Senyum nggak berupa materi. Jasa nggak berupa materi. Infak. Jadi infak itu berupa materi. Makanya di sini alladzina yunfiquna fis-sarra uang 10.000 kita infakkan 5.000, itu berarti kita misalkan di kantong cuma 10.000 di akhir bulan, ya kan?
Kalau kita sudah akhir bulan, jadi kita ini jangan sampai menikah sama wanita akhir bulan dan akhir zaman. Udah akhir bulan, akhir zaman. Kalau istri akhir bulan itu kan sensitif, ya Bu ya? Nah, nggak ada ya. Akhir bulan akhir zaman. Sensitif kan? Ada uang apa disayang, nggak ada uang apa ditendang. Nah, itu jadi fisarro wadorro. Uang cuma 10.000 kita infakkan misalkan buat beli gorengan buat iftar 5.000, berarti kita berinfak 50% dari harta kita. Daripada ada uang 1 miliar kita cuma infak 100.000, 0,00%. Jadi nggak ada, makanya di kita tuh 1.000 sehari, 25 per bulan. Infak beras tuh cuma 1.000 sehari. Apa belajar infak? Berapa pun itu infak? Infak. Itu ciri-cirinya. Makanya kenapa kita puasa, disuruh puasa sama Allah, menahan lapar, supaya tahu, wahai umatnya baginda Rasulullah, tahu kamu lapar di mana? Itu saudara-saudara kamu nggak punya uang yang di Palestina, yang di mana-mana itu yang miskin-miskin, itu sama. Setiap hari dia nahan lapar. Gitu. Makanya ketika zaman Umar ada ibu masak batu karena anaknya kelaparan, datang Umar, dia mencak-mencak. Itu Khalifah Umar ini nggak adil, Khalifah Umar ini zalim. Padahal ketika itu yang diomongin Umar, nangis Umar, bawa gandum sendiri, pikul sendiri. Ditanya sama ajudannya, wahai Umar, biar kami aja, biarkan aku katanya. Ini untuk menembus dosaku. Emang kamu mau menanggung dosaku di akhirat? Itu Umar. Apa? Ada nggak sekarang yang kelaparan? Banyak. Ada nggak yang bisa makan? Banyak. Untung ada MBK ya. Tapi yang sekolah, kalau nggak sekolah, kan banyak yang orang miskin nggak sekolah, nggak dapat gitu. Nah, maka masjid sediakan. Walaupun ini di komplek, saya tuh di Munzalan, saya perhatiin ada anak kecil pakai baju putih, cuma putih itu udah lusuh, udah keren, rambutnya kuning pirang, kan mungkin sering panas-panasan. Makan tuh lahap, sampai di samping saya dimakan tuh sama dia, sampai dikantongin. Anak kecil kelas 4 SD. Saya tanya, Dek, rumah kamu di mana, Dek? Rumah saya itu dari sini sekitar, dia bilang ya, 2 kiloan. Jadi dia harus melewati beberapa komplek. Apa kerja bapak, Dek? Mulung. Ibu mulung juga. Saya terkadang ikut mulung. Terus kamu, ini saya bungkusin makan buat adik saya. Di Serdang tuh masih ada orang kayak gitu. Terus kita, makanya kan sebenarnya musik yang haram tuh bukan musik yang itu, musik genderang perut-perut orang miskin yang ada di tetangga kita. Ada orang kayak gitu, saya kasihkan, saya liatin, saya kira dia bohong, dia sampai nggak pakai sendal jalan itu di Serdang. Ini kan lebih dalam lagi kan. Oh itu. Saya langsung, besok ada lagi dia. Ada lagi. Oh, kamu puasa. Dia harus meninggalkan sekolahnya karena itu tadi bantu ibunya. Ya enggak, baru-baru perhatikan pendidikan, makan aja nggak bisa. Makanya ada kami tuh waktu itu ke pondok di Kalbar sini. Datang, mohon maaf ya, datang ke tempat perempuan, kejemuran yang ngecek. Jadi ada Softtek pembalut kan mereknya Softtek, Laurier. Itu pembalut yang sekali pakai dicuci, dijemur. Tanya sama kiainya, Kiai ini kenapa itu? Iya Ustaz, kami tinggal milih mau beli Softtek, mau beli pembalut atau mau beli beras. Katanya gitu. Kalau beli pembalut berarti nggak makan. Kalau beli beras, berarti itu harus dicuci. Saking nggak ada uangnya. Seharusnya kan pembalut yang dicuci itu kan memang pembalut yang kain kan. Dia pembalut itu di Kalimantan Barat ada Pak. Pondok di sini tuh ada yang berbayar, ada yang gratis, banyak yang gratis. Pondoknya pondok terpaksa. Ngaji sama ustadznya. Betah nginep. Banyak yang nginep, banyak santri dibuatlah bangunan. Makanya data di kami pondoknya itu lebih banyak daripada
temenan. Kenapa? Banyak pondok-pondok yang nggak berizin. Baru-baru dia ngurus izin yayasan. Untuk makan aja susah. Itu benar ada. Saya nggak bohong. Curhat, Ustaz. Nah, orang kayak gitu tuh, kalau kita nggak turun ke lapangan, mana kita tahu? Kan kita tahu keluarga aja. Nih, saya kasih contoh gitu. Kita ini punya mangkok. Ya. Jadi rezeki Allah tuh kayak air dari paralon ke keran, ya, kemudian ke mangkok. Nah, dari keran, dari paralon ke keran itulah hubungan kita dengan Allah. Dari keran ke mangkok itulah hubungan kita dengan manusia. Sejatinya rezeki kita tuh ngalir kalau hubungan kita baik dengan Allah. Rezeki ya, saya bukan katakan harta. Karena gini, ini bahas panjang pembahasannya. Level rezeki itu ada 4. Paling bawah nomor 4 itu duit, uang. Apa? Uang, duit nomor 4. Kalau orang nih pengen dapat uang, pengen dapat duit, dia nggak harus muslim. Mohon maaf, yang jual orang Cina. Mau muslim, mau non muslim, itu semuanya duit. Ini bukan takaran muslim dan muslim. Kalau kita nyari duit, kita nggak meski jadi orang muslim. Toh banyak, bahkan bukan hanya duit, cicak di dinding, diam-diam merayap. Cicak di dinding, yang datang siapa? Nyamuk. Seekor nyamuk. Jadi yang ngedatangi cicak, yang ngedatangi hewan ini, cicak ini siapa? Nyamuk. Jangan bukan cicaknya yang bisa terbang nggak cicak? Aneh, binatang hidungnya di dinding doang, nempel. Dia makanannya binatang yang terbang. Kan luar biasa rezeki Allah. Udah diatur. Ternyata setelah diteliti apa? Kenapa si nyamuk nih ngedeketin cicak? Kenapa? Karena cicak itu di kulitnya punya bau yang dia itu baunya bisa mendatangkan si nyamuk, menarik nyamuk. Nah tadi rezeki ini agak panjang ya, belum ke rezeki paling tinggi, paling bawah, paling rendah nomor 4 itu duit. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak pengen nyari duit, nggak harus Islam. Jadi betapa hinanya itu duit. Gitu. Ada terkadang orang pengen duit menggadaikan agamanya. Ini saya ada cerita lagi. Saya ada di masjid Jakarta 4 tahun yang lalu. Saya sampingan sama bapak-bapak umurnya 60 tahun. Agak-agak kemayu, kulitnya tuh rusak udah. Saya tanya, bapak ini kan jarang di masjid maksudnya. Saya kok ada orang, Pak, bapak di mana? Rumahnya? Oh, saya di sini. Tinggal sama siapa? Sama anaknya, Pak? Enggak, kata dia. Sama siapa? Saya tinggal sama pacar saya. Hah? Pacar apa ya? Saya orang nakal deh, kata dia. Saya ini homo. Saya belum nikah. Tinggal sama pacar. Iya, saya mau taubat, dia bilang. Saya nggak punya duit. Saya udah. Kata dia gini, saya kalau nggak punya duit, saya diajak setiap hari Ahad kebaktian di gereja mana, dia bilang. Dibayar 7.000. Padahal dia masih Islam. Terus saya nih diminta untuk dibaptis. Kalau dibaptis saya dikasih 30 juta. Ini bapak demi Allah dia cerita ke saya nggak berbuat. Serius Pak, udah bapak gak usah kemana-mana, bapak di sini tinggal makan di masjid. Kan ada cabang jalan di Jakarta. Bapak kalau ada apa-apa bilang Pak. Udah gak usah balik lagi, gak usah tinggal di kosannya lagi. 60 tahun. Kata saya tuh kulit itu udah rusak, kurus, agak-agak kemayu kan, kelihatan kan orang kemayu itu kan, tulang lunak kan. Nah ini banyak kan. Kita ini kan mikirnya cuma mangkok kita aja keluarga.
Coba dibesarkan mangkoknya supaya kebermanfaatan kita juga untuk yang lain. Kalau mangkoknya Adam Pratama, istri saya, anak 3 segini doang. Tapi kalau kita berupaya ngasih rezeki kita ke yang lain, akan dibesarkan lagi mangkoknya sama Allah. Rezeki itu akan datang deras mengalir. Itulah analogi keran. Tadi rezeki Allah. Paling rezeki rezeki paling bawah nomor 4 itu duit. Nomor 3 harta. Harta itu apa? Jam, HP, rumah, mobil, motor. Kalau pengen duit sama harta, nggak mesti jadi muslim. Nggak mesti jadi muslim. Pengusaha-pengusaha toko-toko yang besar di sini, cewek, Nordu, itu Indonesia. Duit emang mereka nyari duit doang. Kalau kita cuma nyari duit doang, apa bedanya? Nah, mau saya angkat derajatnya nih. Nomor 4 duit, nomor 3 harta, nomor 2 apa? Rezeki. Rezeki itu anak soleh, termasuk makanan, istri, itu rezeki. Rezeki, kalau kita nih pengen dapat rezeki, itu nggak mesti jadi manusia. Tadi saya bilang cicak itu dikasih rezeki. Tahu nggak? Burung gagak, warnanya apa? Ini cerita burung gagak nih, warnanya apa? Hitam. Kalau dia lahir, netas telurnya warna apa? Putih. Bapak-bapak tahu nggak? Telur gagak tuh, burung gagak. Dia kalau telurnya netas, anak gagak tuh warna putih. Si induk gagak tuh bingung, ini bukan anak saya, ditinggalin. Siapa yang ngasih makan? Kan dia nggak ngakuin ini anak dia. Tahu nggak? Gagak itu ketika lahir, ketika netas itu punya bau bangkai. Akhirnya datang ulat. Dia diam doang, langsung matokin ulat. Gitu cara Allah tuh ngasih rezeki. Nah, yang dicari apa kita sebagai manusia? Jadi sebagai hamba Allah membaca bagian tersebut. Nomor 1 apa? Keberkahan rezeki. Jadi bukan hanya rezeki, keberkahan rezeki. Apa contoh keberkahan rezeki? Pak Haji Sarbawi punya badan sehat, punya umur panjang, dipakai untuk apa? Ibadah. Itu keberkahan rezeki. Punya motor bagus, bukan parkir di diskotik, tapi parkirnya di mana? Di masjid. Itu keberkahan rezeki. Itu yang kita cari. Ada nggak orang sekarang badan sehat tapi lagi bersih? Banyak. Apalagi sekarang adik-adik ini bahaya. Sekarang tuh saya tuh kaget melihat sosial media. Ada namanya Itwil. Itu masya Allah, jelas-jelas dia boti. Tahu boti? Homo yang ditusuk dari belakang. Itu boti. Ini terang-terangan. Jelasin. Aku tuh, saya aja geli dengernya. Itu bahaya. Ada juga kemarin cerita yang di Garut, yang di Bandung, anak SMP dan anak SMA cemburu, laki-laki dibunuh anak SMP-nya, adiknya, karena dia diputusin. Cemburu sama cowok. Udah akhir zaman sekarang. Nah, maka tadi yang dicari apa? Keberkahan rezeki. Kita punya uang. Uangnya bukan hanya dipakai untuk gini. Kalau uang dipakai untuk gaya berapapun gak akan cukup. Gaya hidup. Tapi kalau untuk biaya hidup, insya Allah cukup. Tadi ya, rezeki itu ada 4. Yang terakhir apa? Yang paling tinggi, yang paling rendah duit. Bawahnya harta. Bawahnya lagi rezeki. Nah, kalau kita pengen dapat rezeki doang, jangan jadi manusia. Hewan pun dapat rezeki. Yang paling tinggi ini apa?
keberkahan rezeki. Punya keluarganya sama-sama pergi ke masjid, sama-sama kompak, gitu. Itu keberkahan rezeki, keberkahan waktu sama keberkahan ilmu. Nah, balik lagi. Jadi sedekah itu, berinfak itu boleh di waktu lapang dan boleh di waktu sempit. Nah, buka lagi, Ustaz. Al-Baqarah 274. Al-Baqarah. Tadi kan infak itu boleh di waktu lapang, boleh di waktu sempit. Jadi nggak ada tuh, sedekah, punya duit, nggak ada tuh. Berapapun itu sedekah kan. Saya tuh kalaupun cuma misalkan 2.000, 1.000 kan sekarang udah bisa tuh lewat HP itu kan. Entah itu kiris atau bio atau transfer gitu, itu bisa 1.000 pun bisa. Kan tahu sumut Nabi Ibrahim, dia bawa apa? Bawa air. Ditanya sama cicak, ngapain kamu bawa air? Nggak akan pengaruh. Nggak apa-apa, minimal Allah tahu keberpihakan aku. Sama kita juga. Ada. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Saya ini aja. Tadi dimensi infak nih, boleh diam-diam, boleh ketika selapang, ketika sempit. Tadi Ustaz baca, boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Boleh nggak dibaca? Alhamdulillah hari ini kita dapat infak dari Pak Haji Sanusi sebesar 200.000. Boleh nggak? Boleh nggak? Tadi sesuai ayat tadi, boleh nggak? Kok kayak ragu-ragu gitu? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak diam-diam? Boleh. Tapi kata Allah, lebih baik kamu diam-diam. Boleh terang-terangan? Boleh. Misalkan lagi sholat Jumat, infak dari Pak Haji Sanusi 200.000. Pak Haji Sanusi gini. Terus dari hamba Allah, Pak Haji Sakawi, itu saya. Gitu kan? Itu saya. Kan gitu kan, terkadang itu kan lomba-lomba, tapi nggak apa-apa, itu apa untuk mancing. Pak Haji Sanusi aja bisa 200.000 infak, masa saya nggak bisa? Kan gajinya gedean saya. Boleh. Jadi nggak usah iri, enggak ada boleh. Boleh nggak diam-diam? Diam-diam, tapi hamba Allah ketika disebut itu saya. Tapi boleh juga kayak gitu. Yang nggak boleh tuh diam-diam, enggak sedekah. Apalagi kalau terang-terangan enggak sedekah, itu enggak boleh. Diam-diam sedekah, terang-terangan sedekah boleh. Maka tadi ketika lapang, ketika sempit, diam-diam, terang-terangan. Apalagi sedekah diam-diam, sedekah badai kalau kata guru saya. Apa sedekah badai? Banyak, diam, ikhlas. Apa? Banyak, diam, ikhlas. Maka semuanya saudaraku, lebih baik, banyak tapi ikhlas. Daripada sedikit diungkit-ungkit. Ustaz, saya nggak apa-apa. Ustaz, saya infak sedikit tapi ikhlas. Kenapa harus sedikit? Banyak ikhlas lebih baik. Kan sekarang orang kan gitu kan, nggak apa-apa sedikit yang penting ikhlas. Banyak ikhlas. Makanya tadi sedekah badai, banyak diam-diam ikhlas. Maka sedekah itu lebih baik, ya kan? Tadi kan lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit diungkit-ungkit. Gitu. Nah, jadi nggak ada alasan tadi. Makanya tadi kalau di 4 dimensi itu banyak diam, terang-terangan, kemudian lapang, sempit. Apalagi kalau kita sedekah di waktu lapang, diam-diam, lagi lapang nih, dapat THR, dapat bonus, jadi CEO, banyak, diam-diam. Nah, ada cerita, sama ada hadis juga.
sedekah diam-diam itu bisa membuat kita wafat husnul khotimah. Gitu. Karena apa? Amalan rahasia. Jadi perbanyaklah amalan rahasia, amalan yang enggak dicari orang, yang enggak diini orang, yang enggak lihat orang. Gitu. Termasuk apa? Infak. Makanya ini pembahasan infak tuh banyak. Nah tadi kan sedekah tahu ya bedanya sama infak. Ada lagi zakat. Nah ini bahaya nih. Ini saya mau jelaskan. Orang tuh terkadang susah membedakan antara infak dan zakat. Ustadz, ini saya mau kasih ayat. Ayat ini mungkin jarang dibahas. Dan mungkin baru turun ayatnya hari ini. Coba Ustadz, Fussilat 41 ayat ke-6 dan ke-7. 41 Fussilat 3 menit lagi ya. Kayak akan berapa? 41 Fussilat. 41. Nah ini ngeri kalau saya baca ayat ini. Ini yang ngomong Allah ya, bukan Adam Pratama. Ada 41? Hah? 6 dan 7. Oke. Surat 6 dan 41 ayat 6 dan 7. 6 dan 7. 6 dan 7. 6 dan 7 ya. 6 bagian akhir baca. 6 bagian. Wawaidul. Celakalah itu. 6 yang bagian akhir. Dari katakan Muhammad. Ya. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Yang bagian akhir penting, yang dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Musyrik, ya kan? Celakalah bagi orang yang menyekutukan. Musyrik di situ kan wawailul lil musyrikin. Nah, di situ ayatnya celakalah, artinya celakalah bagi orang yang musyrik. Baca lagi setelah itu, Ustaz. Celakalah bagi orang musyrik, lanjutkan. Celakalah dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya, yaitu orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Nah, yang kita tahu orang musyrik itu apa? Orang yang datang ke dukun, minta disembuhkan, minta hal-hal kebaikan dunia gitu ya. Datang ke pohon, sasajen, ngasih sasajen, ke laut, ngasih, itu kan musyrik. Ternyata di Al-Quran celaka orang-orang musyrik, didoakan celaka sama Allah. Kalau manusia mendoakan mungkin bisa dikabulkan, bisa tidak. Allah celaka, disumpahin sama Allah. Celakalah orang-orang yang musyrik. Siapa tadi? Orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Orang taunya musyrik gitu doang. Tapi ini ada POV lain. Ini yang ngomong Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Hati-hati Pak, Bu. Harta kita kalau udah 85 gram emas setiap tahunnya, itu wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Dan kita di umat Muslim nih, di agama Islam itu cuma 2,5%. Kalau di gereja 10%. Kita cuma 2,5%. Kalau uang kita 1 M, misalkan nih Pak Heri misalkan ya punya uang tabungan 1 M, emasnya misalkan emasnya 1 kilo misalkan kan, terus emasnya 1 kilo, berarti kan kalau sekarang harga emas itu 3 juta, berarti 3 M, ya kan 3 M, berapa kali 2,5%? 1 juta. Berapa? 1 juta. 1 juta. 100 juta. 100 juta. 4 M kan? 3 M. Sama duit tadi? 3 M. Mas. Sama duit 1 M. Oh iya. 1 M 4. Berarti berapa? Cepat abang nih. Jadi kalau kita ke abang ini 100 juta. Coba. Kalau kita uang. Bener enggak? 4 M itu 100 juta. Apa 10 juta? 1 M kan 20 juta. Oh iya ya. 120 juta. 2,5.
Enggak, 4 M. Oh, ya. Ini enggak ada ibu-ibu sih, berarti ibu cepet ngitungnya. Sedih lain lagi. Oh, sini tuh. Ini ya, Pak Erik, ini subuh. Ketika kajian, doa dikabulkan. Amin. Tapi jangan lupa ingat-ingat kita gitu. Jadi, berapa tadi Bang? 100 juta. 100 juta. Kira-kira kita mau nggak setahun itu mengeluarkan 100 juta? Orang mikir biasanya kan, tapi bisa musyrik loh. Keluarkan zakat. Beda sama infak. Ini ada Ustaz, saya udah bayar zakat sama siapa? Sama saudara saya. Sama saudara tuh bukan zakat, Pak, Bu. Itu infak. Itu nafkah. Nggak boleh. Bedakan kalau zakat tuh, kata baginda Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Terus ada 8 asnaf itu zakat. Kalau saya bayar zakat sama ibu saya, ibu itu nafkah. Bedakan, anak itu nafkah. Saudara kita itu infak, nafkah. Kalau yang zakat untuk siapa tadi? Fakir, miskin. Fakir itu apa? Fakir itu dia tuh nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Contoh orang misalkan dia cacat, itu fakir. Gitu. Nah itu saya lebih ke karena makanan halal akan melembutkan hati. Hati yang lembut akan mudah menerima hidayah. Salah makan aja nih, makan kedai porky itu, kedai babi itu, makan aja nih sekali nih kita nih, entah itu mau minyaknya, mau apanya, 40 hari udah diterima ibadah kita, sholat kita. Hilanglah Ramadan tuh, malah lebih dari itu, ya kan? Ngeri. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara apa? Salah makan, salah teman. Ada nggak di Quran? Gara-gara makan apa? Deketin itu kan? Deketin pohon kan? Sama salah teman sama setan. Jadi bahaya nih. Kalau salah makan sama salah teman, itu bisa masukin kita ke neraka. Maka bapak-bapak di sini, saya mau bangkitkan kesadaran rezeki halal. Jangan pernah sekali-kali bawa rezeki haram ke rumah. Kalau kita sekali pernah atau mau bawa rezeki haram ke rumah, siap-siap aja. Anak nggak nurut, istri ngelawan. Itu dunia. Nanti di akhirat, fanaru aula minha, kata baginda Rasul. Neraka itu lebih utama baginya. Ngeri. Jadi jangan sampai nih kita sama-sama salah makan sama salah teman. Di sini nih halal 100% katanya. Halal 100%. Besar lagi dosanya. Tapi gabung masaknya sama masak babi di rumah. Hati-hati. Mitio tuh, Mitio Apollo tuh. Coba tanya. Ada halal nggak halal? Tanya ada babi nggak? Daging babi ada. Hati-hati Pak. Saya di sini belajar. Kalau di dekat rumah saya di Banten itu insya Allah halal semua karena kita menjaga. Sampai ada sekolah namanya Sulaimaniyah di Turki. Itu dia cerita ditanya ibu Ustaz Hidayat. Tahu Ustaz Hidayat? Hafalannya kan istilahnya Imam Syafi'inya tahun inilah. Zaman ini. Tanya ibunya, Bu, apa rahasia nih Ustaz Hidayat bisa pintar? Saya kalau beli ayam, beli makanan, saya pastikan itu beli di depan saya. Atau saya beli mentahnya, beli ayam hidup. Karena bismillah ketika kita menyembelih sesuatu tanpa bismillah, dan kan yang menyembelih harus muslim. Mana dia nyebut bismillah kalau dia orang non-muslim? Bismillah. Maka itu bisa dikatakan halal kalau kita udah menyembelih dengan bismillah. Nah, kita nggak tahu kan menyembelih gimana. Mohon maaf, saya masih lihat di sini ada yang ditusuk. Kan nggak sesuai syariat. Itu saya akan memastikan makanan yang dibeli itu halal.
dan itu sesuai dengan syariat Islam ketika nyembelih. Makanya kurban itu kan kita nyembelih kan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka wa ilaika wa laka wa taqabbal minna, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyembelih juga, belajar juga saya gitu kan, harus ada berapa leher, berapa urat nadi yang terputus, 3 atau 2 harus itu kan dalam Islam, itu Islam yang mengajarkan itu semua, ya kan? Kalau dekat-dekat sini ada Bipang, dipromosiin lagi. Ada yang bagus. Kriuk katanya. Tas kriuk. Crispy. Nah, itu. Jadi ya yang kita bahas 45 menit ini, walaupun kita nggak baca Quran, tapi ini kita bahas ayat Allah. Insya Allah lebih juga pahalanya gitu, ketika kita juga membaca Quran. Ini saya bahas Al-Quran. Nah ini belum selesai ya. Belum, nanti saya bahas zakat itu seperti apa. Tadi ingat, mulai sekarang Ramadan itu hartanya. Kalau hartanya itu udah lebih dari 8, nah sekarang ini lebih naik. Kalau dulu mas 1 gram 1 juta, 85 juta harta kita udah keluar tuh 0,5%. Nah sekarang nih emas 3 jutaan, 85 gram, kalau saya hitung tuh 260 juta atau 230 juta tuh harta kita tuh baru kita keluarkan. Dan keluarkannya lumayan besar. Saya kembali ke Serawai itu kan, Sinta Melawi itu naik speedboat 4 jam. Saya dakwah di sana, belum ada listrik. Ini Serawainya, belum ada listrik. Oh, pernah jadi camat Serawai, Pak? Hah? Oh, Sama di dulu. Oh, betul. Ini di Serawai. Saya kan diajak dakwah seminggu. Kan listriknya itu dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi doang. Siang nggak ada. Udah selesai, Ustaz, saya nih bingung ngitung zakat harta saya. Orang Serawai nih. Apa Pak? Kan dekat sama saya. Coba hitung Ustaz, harta saya nih. Emas. Saya lihat emasnya tuh. Emasnya bukan emas antam, emas yang digabung-gabung tuh, bongkahan tuh. 7 kilo. 7 kilo Pak. Terus saya diajak kan ke pelabuhannya, ada orang bawa emas. Jadi dia penadah gitu. Penampung, penadah kan negatif ya. Penampung emas yang peti-peti itu, dia beli gitu. Sama dia jualan, jadi dia pintar jualan minyak, dijualkan untuk yang nambang gitu ya. Terus dia beli emasnya gitu. Pasti dia modalin. Waktu itu emas belum semahal sekarang. Masih 1 jutaan. 8 pokoknya saya hitung tuh harta itu 8 sampai 10 Saya hitung total zakatnya itu 250 juta. Saya bilang, Pak, Bapak terserah mau zakat di mana, nggak harus di jalan. Nggak harus di jalan. Tapi saya boleh di jalan. Boleh saya di jalan 100 juta. Ya, transfer di sini. Nanti berdoa. Sisanya ibu bagi-bagi di sini. Tapi saya kasih tahu asmapnya ini. Walaupun emas kita nggak nambah, tetap itu tahun depan pun emas nggak nambah, tapi lebih dari 85 gram emas, itu 8 kilo. Oh ya. Setelah itu, setelah saya sadar zakat, hidup saya itu tenang, nyaman, berkah kayaknya itu. Saya sama suami aku, saya sering berbagi, anak saya jadi pintar. Itulah saya bilang syariat Allah. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk tadi diingat-ingat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Sekali lagi tidak niat mengajarkan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada yang mungkin tersinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang-kurang datang dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa belajar terus ya. Hari ketiga mungkin saya bisa sampai hari ke-6 atau hari ke-7 sampai hari ke-6. Nanti setelah itu bisa diisi sama yang lain. Kalau nanti pas saya ada di sini, saya insya Allah tambah aja di sini. Tadi beberapa ayat ya tentang infak,
Insya Allah nanti kita belajar lagi selanjutnya. Ada 6, baru 1, tinggal 5 lagi. Gitu. Dan itu harus maka belajar dari sekarang, langsung praktekin. 1.000 nggak apa-apa. Beli 10.000 gorengan makan di sini. Apalagi udah beli 10.000 isinya 10. Tujuannya yang makan kita. Gak apa-apa kan ada 3 yang makan orang kan. Lah orang ketika dia buka puasa pahala kita dapat seperti orang berpuasa. Jadi itu usia saya juga masih belajar, sama-sama belajar terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan kau lulus di Ramadan ini dengan predikat takwa. Amin. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu